Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ayah bunda yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam merupakan ajaran yang mudah untuk diamalkan. Allah Azza wa Jalla dengan kebesaran, kemuliaan dan keagungannya selalu memberikan keringanan kepada hambanya yang tidak mampu menjalankan syariat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syariat yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan atas sebagian orang yang tidak bisa menjalankan ibadah puasa, yaitu dengan bentuk pembayaran fidyah. Karena sudah dipastikan bahwa sebagian kaum muslimin tidak bisa menjalankan ibadah tersebut karena memiliki uzur yang syar'i. Yang pertama adalah orang yang sudah tua atau orang yang sudah berumur lanjut yang memang tidak bisa berpuasa. Jika dia berpuasa akan berdampak pada kesehatannya dan memang dia sudah tidak mampu sekali untuk menjalankan ibadah puasa tersebut. Dan orang yang seperti ini tidak wajib menjalankan ibadah puasa. Yang kedua adalah orang yang sakit. Orang yang sakit terbagi menjadi tiga. Yang pertama sakit ringan, misalnya seperti batuk ataupun pilek ataupun sakit kepala. Orang yang seperti ini tetap menjalankan ibadah puasa. Kemudian sakit yang kedua, ada sakit yang jika dia berpuasa akan berdampak buruk pada kesehatannya. Tetapi menurut dokter misalnya, orang tersebut masih ada harapan sembuh. Maka orang yang seperti ini dia tetap masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa'iddatu min ayyamin ukhra. Maka orang tersebut harus mengganti puasanya pada hari-hari yang lain. Dia harus mengqadha puasanya. Sedangkan sakit yang ketiga adalah orang yang jika dia berpuasa maka akan berdampak buruk bagi kesehatannya, dan menurut dokter orang tersebut sudah tidak ada harapan sembuh. Maka orang yang seperti ini dia cukup membayar fidyah dan dia tidak wajib mengganti puasanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan orang-orang yang berat menjalankan ibadah puasa karena usia senja, karena sakit yang sudah tidak bisa disembuhkan, maka dia membayar fidyah saja, yaitu memberi makan seorang miskin. Ayah bunda yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah wanita hamil. Wanita hamil jika dia berpuasa akan berdampak buruk kepada janin yang berada di perutnya atau akan mempengaruhi kandungannya, maka wanita tersebut dia cukup membayar fidyah saja berdasarkan pendapat yang lebih kuat. Memang di sini terjadi khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama, tetapi pendapat yang lebih kuat adalah dia cukup membayar fidyah saja tanpa mengqadha, tanpa mengganti puasa tersebut. Tetapi jika wanita hamil tadi merasa bahwa dia akan baik-baik saja ketika berpuasa, menurut dokter juga demikian, maka dia tetap melanjutkan ibadah puasa tersebut.
Yang selanjutnya adalah wanita yang menyusui, sama seperti wanita yang hamil tadi. Jika dia berpuasa akan berdampak buruk pada sang bayi, akibat air ASI akan berkurang, maka wanita tersebut cukup membayar fidyah saja menurut pendapat yang lebih kuat. Tetapi jika tidak ada masalah dengan air ASI-nya, normal seperti pada wanita umumnya, maka dia tetap bisa menjalankan puasa seperti kaum muslimin yang lainnya. Hal ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad berkaitan dengan wanita hamil dan wanita menyusui. Inna Allah azza wa jalla wada'a 'anil musafiri syatra as-salat wa 'anil musafiri wal hamili wal mawdi' as-sauma aw as-siyam. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menghilangkan pada musafir separuh salat. Ketika orang bermusafir, Allah kurangkan salatnya di jamak dan di qasar. Dan Allah menghilangkan puasa dari orang yang melakukan bepergian atau bersafar. Jika perjalanannya atau bersafarnya itu memberatkan, dia boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian wal hamili wal maudhi', dan juga Allah memberikan kemudahan kepada wanita hamil dan wanita menyusui untuk tidak berpuasa. Dan ini juga dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, jika seseorang wanita hamil mengkhawatirkan dirinya dan wanita yang menyusui mengkhawatirkan bayinya di bulan Ramadan, maka keduanya cukup membayar fidyah saja, kemudian memberi makan kepada fakir miskin sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Ayah bunda yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis dan kadar pembayaran fidyah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Al-Lajnah Ad-Daimah, ya, mengatakan bahwa kadar pembayaran fidyah itu setengah sok. Setengah sok kurang lebih ya 1,5 kilogram dari makanan pokok yang berasal dari negeri masing-masing. Yang selanjutnya adalah fidyah. Pembayaran fidyah diharuskan menggunakan makanan pokok sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fidyatun tu'amu miskin. Ya, membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Kata tu'am menunjukkan ayat yang jelas, makna yang jelas bahwa tu'am adalah makanan, adalah suatu makanan yang dikonsumsi dalam suatu negeri. Kemudian cara pembayaran fidyah itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memasak makanan tersebut atau makanan yang siap saji. Kemudian kita memanggil orang tersebut datang ke rumah. Kemudian kita suruh mereka menyantap makanan yang telah dibuatkan. Dan ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika usia beliau senja. Cara yang kedua adalah memberikan makanan yang masih mentah atau makanan yang belum dimasak. Tetapi di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan saran, alangkah bagusnya memberikan makanan pokok disertai dengan lauk pauknya, bisa berupa telur atau mungkin ikan kaleng dan lain-lain sebagainya. Ini hanya sebagai saran saja. Kemudian yang selanjutnya adalah waktu pembayaran fidyah. Ya, seseorang dapat membayar fidyah pada hari itu juga ketika dia tidak berpuasa. Fidyah bisa dilakukan dengan cara mencicil, ya, satu hari, ataupun dia mengumpulkan dulu. Ketika ya, sudah mencapai 29 hari atau 30 hari, kemudian dia memanggil orang-orang datang ke rumah sebanyak 30 orang sesuai hari yang dia tinggalkan. Kemudian
makan di rumah tersebut. Ini yang juga dilakukan oleh Anas bin Malik. Ayah bunda yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diperhatikan ada beberapa hal yang berkaitan dengan pembayaran fidyah. Maka salah satu yang tidak dibolehkan dalam pembayaran fidyah adalah di dalam bulan Sya'ban kita sudah membayar fidyah. Ini tidak dibolehkan. Harus dipastikan bulan Ramadan telah masuk baru kita membayar fidyah. Jangan sampai kita membayar fidyah pada bulan Sya'ban. Jadi kita sudah prediksi bahwa kita ini sudah termasuk golongan orang-orang yang membayar fidyah, tapi kita membayar fidyah pada bulan Sya'ban, bukannya pada bulan Ramadan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.